Kalau kalian fans Strike Freedom Gundam yang malas ngerakit dan kebanyakan uang, kayaknya ini Gundam cocok banget deh buat kalian. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Warung Mas Yok. Kalau kalian belum subscribe, jangan tunda-tunda. Klik tombol subscribe sekarang biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Special thanks untuk Om Chandra nih yang udah ngizinin nge-review koleksi Gundam yang premium ini. Jadi ini dia Metal Robot Spirit Strike Freedom Gundam. By the way, Metal Robot ini termasuk action figure yang nggak perlu dirakit dan di dalamnya ada part diecast atau metalnya. Kalau biasanya kalian tahu robot Damacy, nah ini tuh versi metalnya. Harga ready-nya itu sekitar 2,2 sampai 2,8 jutaan aja. Waduh, cukup mahal ya. Dan yang ini tuh Strike Freedom versi Re-Coordinate. Bandai udah beberapa kali ngeluarin Strike Freedom Metal Robot ini. Dan yang Re-Coordinate ini yang versi terbarunya. Langsung aja kita coba cek nih bagian boxnya. Untuk boxnya sendiri nih kelihatan sangat premium dengan aksen glossy warna emas yang kalau dilihat ini lebih tebel gitu. Ini dia proses unboxingnya. Di dalamnya kita bakal dapat total 3 buah blister plastik dan sebuah booklet manual. Isinya tuh tentang gimmick-gimmick si Strike Freedom itu sendiri. Cuman selembar sih, ini bolak-balik sayang banget. Coba kalau pakai full color ini bakal nambah kesan positif sih. Tapi kayaknya Bandai lagi penghematan aja, jadi dikasihnya kayak gini doang. Ini dia semua blister plastiknya. Packagingnya juga dibuat sedemikian rupa sehingga masuk kotak dan nggak makan space terlalu banyak kalau udah kayak gini ya. Enak banget ya kalau action figure tuh nggak perlu rakit, tinggal dibuka-buka aja kayak gini langsung bisa dipajang cuy. Oke, kita lihat ke blister yang pertama. Ini semua yang bakal kita dapetin di blister yang pertama. Bagian ini ada figur Strike Freedom-nya. Widih, ini keren banget pak, serius. Selain figurnya juga ada aksesoris nih, mulai dari optional hand, efek beam saber, backpack-nya, dan masih banyak lagi. Blister pertama ini lebih ke hidangan utamanya deh, soalnya semua perintilan aksesorisnya tuh ada di sini. Di blister kedua ada 8 funnel yang bisa kita pasang nanti di backpack-nya, sama stand base-nya juga. Ini stand base-nya tuh warnanya hitam glossy, ada aksen warna biru metaliknya. Wah, ini sih bikin kegantingan Strike Freedom meningkat tajam pak, seriusan deh. Di blister yang terakhir itu isinya clear part effect untuk funnelnya si Strike Freedom. Nanti bakalan dipasang di backpack-nya. Nah ini tuh untuk recreate adegan funnel terbang juga. Sekarang kita bakal cek nih detail dari Metal Robot Strike Freedom Gundam. Jujur, first impression pertama megang ini tuh berasa mewah banget pak. Tapi ya nggak terlalu berat sih, kirain bakal yang berat banget gitu kan, karena ada part diecast-nya. Ternyata ya mirip-mirip Gunpla biasa, tapi lebih berat dikit. Kalau dilihat dari segi detailnya ini cukup clean, warna figurnya itu juga rapi, nggak ada tuh yang bleber-bleber. Maaf ya guys ya, kebanyakan megang bootleg, jadi pas megang Bandai itu jadi takjub banget. Tapi emang build quality-nya ini sebanding banget lah sama harganya. Untuk finishingnya dari Strike Freedom ini tuh kayak agak-agak semi gloss gitu, lembut banget kalau dipegang, nggak ada tekstur kasarnya. Sama marking decalnya juga rapi masangnya, smooth banget lah pokoknya pengalaman megang figur ini. Oh iya, untuk part diecast-nya sendiri ini ternyata nggak terlalu banyak loh, cuman ada di beberapa bagian kayak di lengan, di kaki, sama yang kelihatan sih di bagian backpack-nya aja. Sisanya masih menggunakan plastik. Lanjut ke bagian detail backpack-nya. Ini posisi awalnya itu funnelnya belum terpasang. Dan di bagian ini itu ada part metalnya. Detailnya ini cakep banget. Udah clean, rapi, bagus deh pokoknya. Warna emasnya ini juga bagus, terlihat kelihatan metalik gitu, warnanya agak menyala, nggak kusam sama sekali. Untuk bagian backpacknya ini bisa kita extend sampai segini, bisa kita ke atasin, ke bawahin. Ada 4 titik artikulasinya yang bisa kalian atur sendiri. Yang agak mengecewakan nih di bagian konektor backpacknya ini masih menggunakan plastik ya guys ya. Jadi masih ada potensi patah kalau kalian masangnya itu nggak bener. Untuk detail funnelnya sendiri bisa dilihat ada aksen emasnya kecil di bagian ujung, tapi untuk decalnya menurutku ini terlalu over sih, kebanyakan lah garis-garisnya. Nah, untuk cara masang funnelnya ke bagian backpack, ini kalian perlu buka dulu penutup yang ada di bagian sayapnya ini. Kalian bisa tekan aja bagian hitam-hitam di belakangnya, terus tekan sampai dia itu pop up keluar. Kalau udah keluar semua kayak gini, nah ini kan jadi ada space dan kalian bisa pasang nih space ini pakai funnelnya. Hati-hati masangnya ya, takutnya itu bisa bengkok atau patah guys, karena ini mainan mahal ya, jadi harus hati-hati gitu guys. Jadi ini dia Strike Freedom Gundam yang udah kita pakain backpack plus funnelnya juga, dan ini dibuka sayapnya ya, mekar, itu keren banget. Next kita bakal langsung aja cek di bagian artikulasinya. Gimana sih artikulasi Gundam yang udah dirakit sama Bandai langsung atau action figurnya
Gundam itu kayak gimana sih artikulasinya. Dari kepalanya sendiri bisa kita gerakin atas bawah kanan kiri, luas banget, enak. Nah di bagian lengannya ini bisa kalian extend, nah mentok-mentok sampai segitu, dan ini udah double join juga. Jadi awalnya aku kira sih cuma mentok segini, tapi ternyata bisa ditekuk lagi maksimal sampai bisa mentok guys. Untuk lengannya ini bisa kita rotate seperti biasa, menambah titik artikulasi yang bisa kita gerakan. Bisa juga diputer kayak gini teman-teman. Cuman ya ini karena nggak pakai backpack sih. Kalau pakai backpack dia bakal kehalang juga. Untuk pundaknya ini bisa kita naikkan armornya ya. Jadi armor di pundaknya ini bisa kita naik turunin. Terus di bagian bodinya ini bisa kita geser ke kanan kiri gitu. Tapi hati-hati nih, seret, jadi pelan-pelan aja ya gerakinnya. Nah bisa juga nih ditekuk maju ke depan dan juga belakang, agak tilting-tilting dikit lah. Lumayan nambah pose-pose dikit. Armor waist-nya ini bisa kita buka ke depan kayak gini, ke atas nih ya. Kalau misalnya kalian mau pose-pose bagian kakinya. Terus bagian railgunnya ini juga bisa kita puter. Mau maju ke depan, ke samping. Samping nggak bisa sih. Ya kayak gini lah. Seperti railgun Strike Freedom pada umumnya. Bisa di pose kayak gini. Armor waist di bagian belakangnya bisa kita tekuk ke atas, dan ini juga bisa kita turunin ke bawah sebenarnya. Jadi railgunnya itu bisa kita putar ke belakang. Di bagian kaki ini bisa kita extend ke depan. Mentok-mentok sih kayak gini ya. Hati-hati gerakinnya karena agak sedikit seret ya. Udah double join juga, jadi bisa kalian tekuk maksimal, mentok banget tuh sampai segini lah. Di bagian telapak kakinya juga ada artikulasi, jadi bisa digerakin sedikit. Ada juga gimmick thrusternya di bagian belakang kakinya. Caranya kalian tinggal tekan aja di bagian ini, nanti dia akan kebuka, dan dua-duanya ini bisa kalian buka juga. Bagian artikulasi udah, sekarang saatnya kita bahas aksesoris apa aja yang bakal kita dapetin. Yang pertama ada High Energy Beam Rifle. Kita dapat sepasang nih ya untuk kanan dan kiri. Untuk detailnya menurutku ini clean banget, dan dekal atau stikernya ini juga rapi. Dan untuk High Energy Beam Rifle-nya ini juga bisa kita combine gimmicknya. Di bagian belakangnya seperti biasa bisa di open dan bisa ditarik juga. Kalau disatuin jadinya kayak gini nih. Ini dia tampilan long range beam rifle-nya. Next ada sepasang beam saber. Ini dia handle-nya dan juga dapat efek beam saber-nya, warnanya agak kemerah-merah pink gitu lah. Cuman sayang banget ini beam saber-nya ini nggak bisa kita sambungin. Biasanya kalau di metal build itu kan bisa tuh, dua gagangnya bisa disambungin jadi satu. Tapi yang ini tuh nggak bisa teman-teman. Beam saber-nya juga bisa kita attach di bagian railgun-nya. Ada sepasang beam shield yang bakal kita dapetin, dan ini efek clear-nya entah kenapa bagus banget ya. Dia bisa bikin warnanya itu kayak bener-bener ngeluarin si cahaya gitu. Untuk masangnya ini juga cukup mudah. Kalian tinggal copot dulu armor yang ada di bagian lengan, terus merah-merahnya ini kalian keluarin, kalian sambungin pakai konektor yang ada di blister. Tinggal dipasang aja di bagian lengannya nih. Kayak gini hasil akhirnya. Untuk optional handnya kita juga dapat beberapa, seperti tangan mengepal, tangan menggenggam, tangan memegang senjata. Untuk yang beam saber sama yang untuk beam rifle itu ada sendiri. Gak ketinggalan juga ada relax hand yang bisa kalian pakai buat pose-pose. Kita juga bakal dapat stand base-nya. Ini udah include base dengan tulisan Strike Freedom Gundam. Dengan base warnanya itu warna hitam metalik, dan di kanan kirinya itu banyak siluet ya, warna biru. Ini biru ungu atau apa nih? Yang penting dia kayak glossy gitu. Kalau kita gerak-gerakin, kita pindah-pindahin sudut, dia itu bakal mengkilap guys. Untuk pemasangan stand base-nya itu ada dua port. Yang pertama tuh di bagian bawah waist-nya. Yang kedua juga bisa di bagian sayapnya nih. Kalian tinggal buka sendiri di bagian armor ini. Kalau udah dibuka nanti bisa kalian langsung pasangin aja. Terakhir dapat efek untuk Dragoon modenya. Nah ini tinggal kalian colok-colokin aja satu persatu funnel Dragoonnya ke bagian colokan clear effect ini guys. Sekarang saatnya kita bandingin ukuran dari Strike Freedom Gundam Metal Robot Spirit ini dengan beberapa Gundam yang aku punya guys. Langsung aja kita cek.
Jadi itu dia review dari Metal Robot Strike Freedom Gundam Re-Coordinate. Akhirnya ya ngerasain juga unboxing dan review action figure Gundam yang nggak perlu dirakit dan termasuk ke barang yang mewah menurutku sih. Karena harganya juga start di 2 jutaan, jadi emang khusus untuk para kolektor aja yang demen sama Gundam Seed, Kira Yamato, Strike Freedom. Ini worth it banget sih. Tapi sayang aja karena ukurannya itu menurutku masih terlalu kecil ya. Coba dibikin skala 1/100 pasti makin cakep deh. Untuk build quality Metal Robot Strike Freedom ini udah memenuhi ekspektasi juga. Dari kerapian, detail, feel saat dipegang, sampai dimainin itu juga enak banget. Nggak terlalu seret atau kaku. Aksesorisnya juga bejibun, apalagi efek dragunya. Mantap banget. Jadi sikat aja kalau kalian emang suka ya. Sekian review kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, komen, atau share. Dan yang belum subscribe buruan klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya.